Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dan anggota empat orang akan menjelaskan tentang Smart Chain Finance. Berikut adalah anggota-anggota kami. Nama saya Muhammad Arif Farizi dengan NPM 45232164. Nama saya Muhammad Naufal Priantomo, 4523 10076. Nama saya Muhammad Irfan Hakim dengan NPM 45232175. Dan nama saya Muhammad Fauzan dengan NPM 452332100073. Oke, selanjutnya apa Aneh. sih Smart Chain Finance itu? Smart Chain Finance itu adalah aplikasi sistem informasi yang dirancang khusus untuk menganalisis dan mengelola keuangan dari sebuah usaha. Aplikasi ini menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan blockchain untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan dan operasi. Berikutnya adalah fungsionality atau bisa disebut juga dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi kami. Yaitu pertama registrasi akun, yaitu pembuatan akun untuk masuki aplikasi kami, yaitu lupa password. Terkadang manusia juga bisa lupa, jadi kita membuat lupa password. Lalu pengaturan akun, yang dimana kita pengaturan akun ini agar pengguna pengguna aplikasi kami bisa bebas mengatur akunnya. Lalu fitur pelacakan transaksi ini, jadi kalau misalnya ada transaksi yang terjadi di dalam usaha kita, kita bisa lihat transaksi itu terjadi di mana agar transaksi itu bisa kita awasi. Lalu verifikasi otomatis, jadi ketika kita login dalam dalam ini aplikasi kami, kalau misalnya ada kode OTP atau apa, itu akan verifikasi otomatis. Lalu asisten AI, yaitu untuk membantu aplikasi kami dengan penggunaan AI. Lalu laporan transparan, jadi jika ada misalnya pegawai kami melihat ada kecurangan dalam pengatur keuangan ini, dia bisa langsung melapor di aplikasi ini dengan cara transparan, jadi dia tidak diketahui. Lalu penghargaan, kepatuhan, dan riwayat kinerja. Lalu fitur analisis keuangan, yaitu fitur yang dimana kita bisa menganalisis keuangan kita seperti pengeluaran dan masukan. Lalu notifikasi notifikasi itu adalah fitur yang dimana kalau misalnya ada atau ada pengumuman, itu akan notifikasi dari HP-nya langsung. Selanjutnya, selanjutnya adalah data. Berikut adalah data-datanya, yang itu data fisik dan non fisik. Data fisik itu adalah laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Kalau nota, terus nota debit dan kredit, slip gaji, dokumen pajak, peralatan komputer, printer, scanner, dan lain-lain, itu data fisik. Lalu non fisiknya ada data transaksi kayak penjualan, pembelian, pembelian gaji, dan lain-lain. Lalu ada data keuangan, laporan laba rugi, dan lain-lain. Non fisik itu ada tiga, jadi data analitik juga ada, data stories, data prediksi, data model keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya. Yang ketiga itu ada environment atau pembuat hard dan soft. Hardnya yaitu pemilihan infrastruktur, komputasi, cloud on-premise, sistem informasi, dan kebutuhan perangkat keras yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi. Dan untuk softnya yaitu pemilihan bahasa pemrograman, framework, database, dan infrastruktur yang scalable untuk pengembangan aplikasi keuangan. Lalu ada implementasi, yaitu environment, environment implementasi dari aplikasi yang kami buat seperti lingkungan pekerjaan atau bisnis yang sedang kesusahan untuk mengatur keuangan, perusahaan yang ingin berkembang dan mengetahui kondisi keuangan mereka. Lalu ada user recruitment, yaitu yang pertama pemilik usaha, yang kedua administrasi, dan yang ketiga sisi keuangan. Yang
Selanjutnya itu usability. Yang pertama yaitu visibility of system status. Desain harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui umpan balik yang sesuai dalam jangka waktu yang wajar. Yang kedua ada match between system and the real world. Desainnya harus berbahasa yang sama dengan pengguna. Gunakan kata-kata frasa dan konsep yang familiar bagi pengguna. Bukan jargon internal. Ikuti konvensi dunia nyata. Buat informasi muncul dalam urutan alami dan logis. Lalu selanjutnya usability. User control dan freedom. Pengguna seringkali melakukan kesalahan secara tidak sengaja, jadi dibutuhkan fitur yang dapat memperbaiki hal tersebut dengan mudah sesuai keinginan pengguna. Lalu konsistensi dan standar. Pengguna tidak perlu bertanya apakah kata, situasi, atau tindakan yang berbeda memiliki arti sama. Selanjutnya yaitu help user recognize, diagnosis, and recover from errors. Terdapat pesan pop-up jika terjadi error prevention, antisipasi sebelum terjadi sebuah error atau kesalahan sistem. Lalu recognition rather than recall, minimalkan beban ingatan pengguna dengan membuat elemen tindakan dan opsi yang mudah dilihat. Pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian interface ke bagian lainnya. Lalu flexibility and efficiency of use. Penggunaan shortcut dapat meningkatkan flexibility dan efisiensi aplikasi ketika digunakan. Lalu ada aesthetic and minimalist design, yaitu aplikasi tidak memiliki informasi yang tidak relevan atau jarang dibutuhkan. Dan ada help dan documentation. Mungkin dibutuhkan bagi pengguna untuk melihat pekerjaan mereka yang sudah atau belum selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Fauzan. Lalu di sini ada principles, yaitu yang pertama ada predisposition. Di sini yaitu kita banyak pemilik usaha yang kesulitan untuk mengelola keuangan secara sistematis dan efisien. Jadi kan predisposition itu kayak asumsi gitu ya. Nah, kita itu berasumsi kalau ada beberapa pemilik usaha yang memiliki kesulitan dalam mengelola keuangan mereka. Lalu yang kedua adanya penggelapan dana pada sebuah bisnis. Ya, itu mungkin bisa dibilang korupsi ya. Jadi karena kita di sini menampilkan sebuah data yang transparan, jadi itu asumsi kita dan bisa diperbaiki dengan ya dari fitur-fitur yang tadi kita yang Noval jabarkan ya. Lalu yang kedua ada research, yaitu bagaimana kita meneliti ya, yaitu dengan efektivitas sistem informasi keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja keuangan. Lalu selanjutnya ada insight, yaitu sistem informasi keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Lalu selanjutnya ada konsep dari ide kita, yaitu data keuangan harus akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Yang kedua, informasi keuangan harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Atau apa ya? Misalnya kita mau buat jalan keluar gitu karena adanya penurunan dalam keuangan dana dari perusahaan kita. Nah, jadi ada pengambilan keputusan yang lebih baik ya. Lalu keempat, ada informasi keuangan harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Jadi hanya orang-orang yang memiliki akses saja yang dapat melihat informasi keuangan. Seperti itu. Lalu ada strategi. Ini desain strategi. Yang pertama, minimalisir penggunaan icon yang terlalu banyak, dan selanjutnya adalah desain yang menarik. Lalu persona. Di sini ada Rakhari Abirama, yaitu seorang pengusaha di mana dia kesulitan dalam mengatur keuangan bisnisnya. Dia ini berjenis kelamin pria dengan umur 20 tahun dari Bekasi. Lalu ya tadi ya, pemilik usaha.
dia itu punya kesulitan dalam mengatur bisnisnya dan mengawasi keuangan di dalam bisnisnya. Nah, jadi dari hal itu, dari frustasinya, kayak goals kita itu yaitu ingin mengatur dan memantau keuangan bisnisnya di mana dan kapan saja. Selanjutnya, who do you think would need to be involved in developing? Jadi siapa aja sih yang kira-kira dibutuhkan dalam pembuatan atau pengembangan dari aplikasi yang kita buat. Yang pertama adalah pengembang perangkat lunak. Ya, kita udah tahu pasti kalau mau bikin aplikasi pasti harus ada pengembang perangkat lunak ya. Yang kedua ada ilmuwan data atau analis data. Yang ketiga spesialis keuangan atau analis keuangan. Yang keempat ahli kecerdasan buatan atau data mining. Yang kelima ahli blockchain. 6 arsitek sistem atau pengembang sistem. Yang ketujuh ada manajer proyek. Kedelapan ahli domain dalam keuangan atau industri terkait. 9 tim dukungan teknis operasional. Lalu ini selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Irfan Hakim. Dipersilakan. Oke, saya lanjutkan. What do you think are the key usability goals and user experience goal for each of them? Yang pertama ada usability goals, lalu effective to use, sistem berjalan dengan baik sesuai dengan perintah yang diinginkan user. Yang kedua ada efficient to use, sistem membantu pengguna untuk mengelola keuangan. Yang ketiga ada easy to learn, yaitu asisten AI dapat membantu user untuk belajar dalam menggunakan aplikasi ini. Oke, selanjutnya ada user experience. Ada terbagi menjadi 3, yaitu 1 help, yang kedua ada asistensi praising, yang ketiga ada rewarding. Oke, selanjutnya ada redesign, terbagi menjadi 2, yaitu yang A conceptual design based on activities. 1. Registrasi dan verifikasi identitas dilakukan melalui platform dengan teknologi blockchain untuk keamanan data. Yang kedua ada pembayaran dan transfer dan dilakukan dengan cepat, murah, dan aman dengan blockchain. Yang ketiga ada pinjaman aset digital dilakukan secara peer-to-peer dengan transparansi berkat blockchain. Yang kedua ada based on object. Yang pertama penggunaan algoritma AI untuk analisis data pasar dan rekomendasi investasi. Yang kedua ada penggunaan platform blockchain untuk transparansi data. Yang ketiga ada data keuangan real time untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ada interface metaphor. Yang pertama, sistem aplikasi yang dapat menggambarkan statistik atau diagram untuk membantu pengguna dalam melihat keuangan bisnis real time dan menganalisanya agar menjadi lebih baik. Yang kedua ada blockchain yang mencatat segala riwayat transaksi, laba untung dan laba rugi dan lain-lain. Lalu ada cognition atau computer mediated communication atau CMC. CMC pada Smart Chain Finance menggunakan tipe synchronous. Contohnya pertanyaan user akan langsung dijawab ketika bertanya kepada asisten AI. Ya, diagram pada tabel laporan bergerak secara real dan lain-lain. Oke, di sini ada physical design. Dalam desain fisik perlu dipertimbangkan detail-detail seperti ini. Yang pertama warna, pilihan warna yang mencerminkan keandalan, keamanan, dan teknologi tinggi seperti biru tua, abu-abu, dan silver. Dan yang kedua ada suara. Jika ada suara yang digunakan dalam aplikasi harus jelas, tenang, dan profesional. Hindari musik yang mengganggu atau terlalu bersemangat. Yang ketiga ada gambar dan icon. Gambar dan icon harus jelas, termakna, dan konsisten dengan fungsi yang diwakili. Gunakan ilustrasi yang modern
dan minimalis untuk menggambarkan teknologi blockchain dan AI. Yang keempat ada desain menu. Menu harus diatur dengan baik, mudah dipahami, dan mengarahkan pengguna ke informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Dan ada desain icon. Icon harus sederhana, mudah dikenali, dan sesuai dengan fungsinya. Hindari icon yang terlalu rumit atau terlalu banyak detail. Nah, ini ada Will and Interactive Version atau Low Fidelity sebagai berikut. Nah, ini ada version Low Fidelity frame-nya. Dan ini ada storyboard. Oke, akhir evaluation paradigm Exit and Dirty Formal. Teknik ini menguji produk dengan meminta user untuk mencoba dan memberikan feedback. Cara ini dipilih karena pengalaman, kenyamanan, dan kesesuaian fungsi dari aplikasi sangat penting bagi pengguna. Baik, selanjutnya ada evaluation teknik. Yang pertama, observing users, yaitu mengamati dan mencatat tentang tanggapan atau komentar user mengenai Smart Chain Finance. Yang kedua, kita juga pakai asking users. Di sini memberikan pertanyaan kepada user mengenai Smart Chain Finance. Jadi gimana pendapat user mengenai Smart Chain Finance berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Yang ketiga ada user testing, yaitu meminta seseorang untuk mencoba dan membuat laporan tentang Smart Chain Finance. Oke, cukup sekian dari presentasi ini yang tentang Smart Chain Finance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.